waktunya ngopi. Let's go. Nani? Halo, kembali lagi bersama PS. Di sini Tony dan kita lagi social distancing. Pernah gak sih kalian minum kopi, terus dibandingkan merasa mendapatkan efek yang fokus, bertenaga, dan kayak bikin bugar gitu, tapi kalian mendapatkan efek sebaliknya. Kalian jadi lemas, terus megang sesuatu aja gemeteran gitu, diem aja kayak ya kayak gitu. Sedangkan di sisi lain, kalian lihat temen kalian, mereka tuh bisa minum 8 kopi sehari ya, 8 cangkir kopi, dan tanpa ngerasain efek apa-apa, tidur juga langsung pules. Sedangkan kita minum dikit aja kayak jadi gemeteran gitu, lemes, terus nggak bisa tidur. Kenapa? Nah, ternyata ada alasan di balik semua itu. Jadi ada penyebabnya. Dan genetik juga berperan dalam reaksi kita terhadap kopi. Tapi gimana detailnya? Bisa nggak sih aku adaptasiin kopi ini biar aku jadi nggak sensitif? Ya, kita cek aja detailnya. Ya, kita ke detailnya sekarang. Kita bahas dulu bagaimana kafein itu dicerna oleh tubuh. Bagaimana tubuh memetabolisme kafein. Jadi kita anggap aja sumber kafein itu adalah kopi. Kita minum kopi, terus kafein itu nanti akan dicerna oleh liver. Dicerna. Jadi dia dimetabolisme oleh liver, dipecah di situ kafein. Nah, tapi kenapa bisa berbeda-beda setiap orangnya cara dia mereaksi terhadap kafein ini? Ternyata tiap orang tuh memetabolisme kafein tuh secara berbeda. Jadi ada orang yang bisa memetabolisme kafein secara sempurna dan yang tidak. Nah, kita lari dulu ke yang sempurna. Itu yang pokoknya metabolismenya bagus lah dalam memetabolisme kafein. Ketika dia memetabolisme kafein, jadi misalkan kita anggap aja ini kafein, terus panjangnya segini, udahlah anggap aja begitu. Tubuh tuh bisa metabolisme kafein tuh misalkan 70%. Jadi yang sisa itu tinggal 30% ini. Kalau nggak mungkin bahkan lebih. Dia bisa metabolisme secara 90 bahkan sempurna. Jadi kafein ini benar-benar habis di metabolisme. Padahal yang efek bikin kita fokus dan lain-lain itu adalah sisa dari kafein yang udah di metabolisme ini. Jadi 10%, 30%-nya itu yang masuk ke otak, yang kasih kita efek. Jadi kita fokus, kita bertenaga, terus menunda tidur. Ya, nah tapi di sisi lain ada orang juga yang tidak bisa memetabolisme kafein secara bagus, secara sempurna. Jadi dia metabolismenya mungkin cuma 30%. Nah, sisanya itu yang 70% itu langsung masuk ke otak. Ya ini bikin kayak terlalu banyak kafein yang masuk ke otak. Jadinya kayak bukannya dapat efek yang pas, tapi berlebihan. Jadi dia tangannya lemes, gemeteran, nggak fokus, tapi nggak bisa tidur. Nah, itu dia kenapa orang mereaksi kafein secara berbeda-beda. Oke, ya. Nah, jadi setelah kalian mengetahui semua informasi ini ya tentu aja bukan berarti kayak seberapa kuat kamu minum kopi. Ini bukan tentang itu semua, tapi lebih ke kita lihat aja kayak positif dan negatifnya. Jadi kayak pro dan kontranya. Oh, emang ada sisi positif dari sensitif sama kafein? Oh, ada dong. Yang sensitif tentu aja kalau kita mau kayak energi boost dari kafein, kita cuma butuh sedikit saja. Kopi misalkan kopi. Halo. Yang sensitif misalkan, positifnya tuh apa? Negatifnya kan dia nggak kuat minum kopi, nggak kuat minum kafein banyak-banyak. Nah, tapi positifnya dia cuma butuh sedikit jumlah kafein untuk bisa mendapatkan efek yang sama dengan orang yang mungkin bisa dibilang nggak sensitif terhadap kafein ya. Kalau nggak yang kuat banget sama kafein gitu. Jadi misalkan nih si A dan si B. Si A ini sensitif terhadap kafein, dan yang si B ini kayak dia nggak sensitif, dia bener-bener kayak kebal banget sama kafein. Metabolisme kafeinnya tuh sangat bagus, jadinya kayak kuat minum kafein. Si B, dia harus minum kopi misalkan 8 cangkir buat mendapatkan efek kafein yang nendang gitu. Sedangkan si A, dia cuma butuh minum misalkan setengah cangkir. Setengah cangkir dia udah kayak udah kayak nendang gitu. Nah, jadi efeknya ya begitu. Si B ini harus konsumsi banyak untuk bisa merasakan efek yang sama dengan si A. Makanya itu ya positif negatifnya ya. Cuman kalau kalian emang suka menikmati minum kafein, ya ini bisa dibiasakan kok, tenang aja. Untuk beberapa orang yang nggak terlalu sensitif sama kafein, itu bisa dibiasakan. Jadi kalian minum kopi sedikit demi sedikit lah setiap harinya. Kalau aku sendiri itu juga emang sensitif, tapi sekarang udah bisa minum kayak 3 cangkir
kopi per hari ya. Tapi sebelumnya bahkan kayak aku minum kopi 1 cangkir aja waktu itu di tempatnya Dama itu jantungnya mau meledak gitu, bahkan sesak nafas. Tapi tenang, itu bisa dilatih, dibiasakan lah sedikit demi sedikit, jangan terlalu ekstrim. Kalau enggak ya lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya. Apalagi kalau kalian ada masalah lambung gitu, masalah lambung mah, atau kalian ada alergi sama kafein, ya jangan. Terus yang mengandung kafein tuh nggak cuma kopi ya, teh tentunya juga, soda bahkan juga ada kafeinnya, atau energy drink ya. Oke, jadi apakah kalian sensitif terhadap kafein? Ya kalian coba aja. Kalian minum 1 cangkir teh, kopi lah, kopi yang agak nendang kafeinnya. Terus kalian tunggu efeknya sekitar 30 menit. Kalau kalian udah ngerasa 30 menit aja kalian udah gemeteran gitu, berarti kalian sensitif terhadap kafein. Tapi kalau enggak ya oke, kalian oke terhadap kafein. Itu aja info buat hari ini. Terima kasih kalau kalian masih ada sampai di menit ini. Salam dari PS Build Together, we grow together. Dan buat yang puasa, semoga puasanya lancar ya. Dan kalau bisa jangan minum kafein selama puasa, karena apalagi pas sahur gitu atau sebelum mulai puasa. Karena kafein ini adalah zat yang diuretik yang bisa membuat kalian tuh kencing-kencing terus. Jadi kayak bikin kalian cepet dehidrasi lah. Jadi kalau bisa jangan. Dan sampai jumpa. We learn together, we grow together. Peace.